Sekarang kita masuk pada part yang kedua, yaitu part yang kedua ini kekuatan medan kristal. Kekuatan medan kristal ini juga memiliki beberapa subkonten atau materi di dalamnya ada apa aja. Itu ada pengaruh jumlah dan geometri ligan, pengaruh jenis ligan, pengaruh jenis ion pusat, pengaruh muatan atom pusat terhadap kekuatan medan kristal. Pertama yaitu pengukuran kekuatan medan kristal sendiri itu seperti apa? Bagaimana kita tahu dia medannya kuat atau medannya lemah? Dari eksperimen itu bisa kita lakukan, misalnya kayak kalian praktikum di lab itu bisa diukur medan ini tuh kuat atau lemah. Di praktikum kimia anorganik juga sudah ada materi pengukuran medan kristal. Caranya dengan apa? Yang paling sederhana itu adalah dengan mengukur besar absorbansi spektroskopi UV vis dan menggunakan spektroskopi UV vis mengukur absorbansi dari senyawa kompleksnya tadi. Misalnya dia dengan ligan air, dia mengabsorb pada frekuensi bilangan gelombang berapa atau panjang gelombang berapa. Kalau misalnya dia ligannya kita ganti amonia, nah maka dia akan memiliki serapan di bilangan gelombang berapa. Nah ini akan berbeda-beda untuk atom pusat yang sama dengan ligan yang berbeda-beda. Dari situ kita dapat nilainya berapa besarnya energi yang diperlukan untuk dia mengalami eksitasi, sehingga dari situ kita bisa tahu berapa besarnya kekuatan daripada medan kristalnya. Nah, pengukuran ini ya besarnya splitting tadi energi antara tingkat energi yang bawah dengan yang atas itu biasanya disebut dengan 10 degi atau ini ya simbol yang itu delta 0 ya, itu bukan delta ya, simbol itu apa ya, nanti kita cek lagi. 10 degi biasanya umumnya kita sebut juga seperti itu berdasarkan nilai frekuensi pada gelombang UV vis ya, atau bilangan gelombangnya. Jika medan kristalnya makin kuat, maka transisi akan terjadi pada frekuensi atau bilangan gelombang yang semakin besar. Resume-nya ada seperti itu. Jadi kalau misalnya pembelahan splittingnya itu kecil dan besar, maka serapannya bilangan gelombangnya akan berbeda. Energi antara ini tadi yang digunakan untuk eksitasi juga berbeda. Maka kalau dia medannya lemah atau weaker field, dia akan terjadi pada lambda yang semakin besar apa pendek? Coba kalian untuk memudahkan itu bisa mengingat kembali persamaan dari Max Planck ya, energi dari Max Planck E sama dengan Hc per lambda. Energi sama dengan tetapan Max Planck dikali C, tetapan ini ya, cahaya pada ruang hampa dibagi lambda, atau C per lambda itu bisa diganti dengan V atau frekuensi. Berarti E sama dengan H kali V atau E sama dengan Hc per lambda. Kalau energinya besar, maka karena berbanding lurus hanya tetap, maka V-nya juga akan semakin besar atau frekuensinya akan semakin besar. Kalau E-nya besar, maka frekuensi besar itu artinya C per lambda, lambdanya berarti kecil karena dia berbanding terbalik antara energi dengan lambda. Jadi untuk medan kristal yang besar, dia akan menyerap sinar pada frekuensi yang besar atau pada frekuensi yang besar atau pada panjang gelombang yang kecil. Tetapi untuk medan yang lemah, dia akan menyerap pada frekuensi yang lemah tetapi pada panjang gelombang yang lebih ya, panjang ya. Di situ ada weaker field sama stronger field. Weaker field dia akan smaller, beda tingkat energinya tadi, terus kemudian dia akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Kalau frekuensi berarti frekuensi yang lebih pendek. Kalau stronger field, medan kuat, maka dia akan memiliki energi, beda energi tadi yang tinggi, jarak antara yang bawah dengan yang atas tinggi, kemudian dia akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensinya yang lebih besar. Sekarang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya kekuatan daripada medan kristal? Ada beberapa faktor tadi yang sudah kita sebutkan di subbab. Salah satunya adalah faktor jumlah ligan. Kalau suatu senyawa kompleks itu mengikat ligan dengan jumlahnya adalah 6, maka medan yang dihasilkan itu akan berbeda dengan kalau dia mengikatnya hanya 4.
BK6 tetrahedral versus BK4 ini, maka yang mengikat semakin banyak ligan itu interaksi antara atom pusat dengan ligan akan semakin kuat. Karena interaksi elektrostatisnya makin kuat, maka splitting orbital D-nya juga akan terjadi secara lebih besar. Sehingga beda antara energi yang bawah yang berenergi rendah dengan yang tinggi yang berenergi tinggi itu akan semakin besar, atau kita sebut juga dengan medan kuat. Nah, kalau jumlah BK-nya cuma 4, lebih sedikit, maka interaksinya akan terasa lebih lemah. Interaksi terasa lebih lemah, maka splittingnya juga akan lebih kecil. Kalau pembelahannya lebih kecil, maka disebutnya dia memiliki medan yang lemah. Jadi, kalau antara oktahedral, misalnya kita BK4 bandingkan dengan tetrahedral, maka mana yang memiliki medan kristal yang lebih besar, yaitu adalah medan kristal oktahedral, karena jumlah ligannya adalah 6, sedangkan tetrahedral hanya memiliki 4 ligan. Itu adalah faktor jumlah ligan. Nah, coba kita lihat di contohnya ini. Pertama, saya punya senyawa kompleks itu adalah COH2O 6 kali 2+. H2O-nya adalah ligan netral, berarti muatan CO-nya berapa di sini adalah CO2+. Yang atas COCl4 2-, ini adalah tetrahedral. Tetrahedral Cl-nya itu muatannya -1, maka dari sini kita tahu bahwa CO-nya adalah muatannya 2+. Kobaltnya baik di kompleks tetrahedral maupun oktahedral, muatan kobaltnya adalah 2+. Kalau kobalt itu 2+, berapa jumlah elektron yang berada di orbital D? Itu adalah jumlah elektronnya ada 7, ya. Jadi dia awalnya kan D7 4s 2. Kalau dilepas 2+, maka yang 4s-nya lepas, dia tinggal D7. Nah, di D7 ini kita bisa memiliki beberapa kemungkinan pengisian, ya. Pertama, kalau kompleksnya adalah oktahedral, maka kita tadi diagram tingkat energinya adalah 3 yang bawah dan 2 yang atas, T2G di bawah, EG di atas. Tetapi kalau dia tetrahedral adalah E 2 orbital yang ada di bawah dan 3 orbital yang ada di atas. Apa sih Bu maksudnya yang ada di bawah dan di atas itu? Berarti pengisian tingkat energi itu kan umumnya dia akan mengisi tingkat energi yang lebih rendah dulu. Setiap substansi itu akan berusaha mengisi tingkat energi yang lebih rendah karena dia akan lebih stabil. Baru kemudian kalau tingkat energi lebih rendah itu sudah terisi, baru dia akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Karena untuk naik ke tingkat energi yang lebih tinggi itu dia membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi kalau ada pilihan yang energinya lebih rendah, dia akan mengisi yang lebih rendah dulu. Seperti contoh nih ya. Berarti tadi COH2O 6 2+ D7 ya, CO2 plusnya. Maka kalau dia diagram tingkat energinya adalah oktahedral, bawah 3, atasnya 2, maka elektron pertama akan mengisi di mana? Di bawah. Elektron kedua di mana? Di bawah juga, tapi belum boleh dipasangkan ya. Terus ketiga di mana? Di bawah juga. Nah, ini elektron keempat akan saya isikan kemana? Nah, elektron keempat ini diisikan di mana? Kalau misalnya oktahedralnya ini beda energinya tidak, splittingnya tidak terlalu tinggi, maka elektron keempat ini bisa saja dia naik ke atas. Jadi bisa kita isikan di atas di EG. Elektron kelima juga di atas. Elektron keenam di mana? Berpasangan, tapi jangan di atas berpasangannya. Berpasangan dulu yang di bawah. Elektron ketujuh juga berpasangan di bawah. Dari bentuk seperti ini, maka kita tahu dalam COH2O 6 2+ ini ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Ada 3. Kalau di dalam tetrahedral, bagaimana tadi? E-nya kan 2 di bawah, yang 3 di atas. Berarti ngisinya dari mana dulu? Dari bawah dulu. Dari bawah dulu 1, terus kemudian 2. Yang ketiga mana? Yang ketiga jangan dipasangkan dulu, tapi naik ke atas. Kenapa? Karena medan tetrahedral ini dia lebih lemah. Jadi untuk naik ini sebenarnya antara yang bawah sama yang atas itu dia akan lebih mudah naik yang atas karena beda energinya akan lebih kecil, yang BK-nya 4 tadi. Naik dulu yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima, yang keenam di mana? Baru dipasangkan di bawah. Yang ketujuh di mana? Baru dipasangkan di bawah.
Ya, dari sini kita bisa lihat juga bahwa pada medan tetrahedral ini elektron tidak berpasangannya juga ada 3. Tetapi bedanya adalah yang bawah itu tadi oktahedral jumlah liganya ada 6. Splittingnya atau delta ininya ya, delta nolnya itu tadi atau beda energinya tadi 10 dg-nya tadi itu pasti lebih besar daripada yang BK4. Dari mana Bu taunya? Coba kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya contoh yang berbeda. Ini untuk kompleks dengan TI ya. TI H2O6. TI H2O6 ini dibandingkan dengan TI H2O4. Muatan TI-nya sama-sama 3+. Muatan TI sama-sama 3+, di sini kita lihat yang mengikat 6 ligan itu dia berada di bilangan gelombang 20.300, sedangkan yang mengikat 4 itu di 9.000. Berarti besar yang mana? Yang mengikat ligan sejumlah 6. Semakin banyak ligan yang terikat, interaksi elektrostatisnya akan kuat, maka medan kristalnya juga akan semakin kuat. Transisi akan terjadi pada panjang gelombang yang semakin pendek atau bilangan gelombang yang semakin besar. Beda ya bilangan gelombang sama panjang gelombang. Bilangan gelombang itu seperlambda, tapi kalau panjang gelombang itu lambda. Jadi kebalikannya. Kalau bilangan gelombang tinggi, panjang gelombang pendek. Kalau panjang gelombangnya ini ya kebalikannya pokoknya. Kalau yang panjang gelombangnya pendek, tadi saya contohnya apa ya? Lupa ya. Kalau panjang gelombangnya pendek, maka bilangan gelombangnya tinggi. Kalau panjang gelombangnya panjang, berarti bilangan gelombangnya rendah. Itu terbalik sepernya ya. Nah, sekarang berarti kalau antara BK6 sama 4 tadi sudah jelas bahwa BK6 itu energinya akan lebih besar splittingnya. Bagaimana antara BK4 dengan BK4, Bu? Nah, dari BK4 ini kita bisa lihat, oh ternyata BK4 juga tidak sama antara yang BK4 tetrahedral dengan BK4 yang bujur sangkar. Di sini perbedaan energi pada orbital dx kuadrat min y kuadrat dan z kuadrat itu cukup besar. Dengan pola pemisahan bentuk segi 4 datar itu dia menghasilkan splitting yang lebih besar. Jadi umumnya medan bujur sangkar itu dia memiliki splitting yang lebih tinggi daripada medan tetrahedral, atau disebutnya medan bujur sangkar itu adalah medan kuat, sedangkan medan tetrahedral itu adalah medan lemah. Jadi kalau kita rangkum tadi antara BK6 dengan BK4 yang lebih kuat adalah BK6. Antara BK4 dengan BK4 bentuk tetrahedral dan bentuk bujur sangkar itu yang lebih kuat adalah bentuk bujur sangkar. Bentuk medan tetrahedral yang itu adalah BK-nya dia energinya dia lebih rendah atau medannya dia lebih lemah. Ngefek di mana Bu itu? Yang ngefek di pola pengisian orbitalnya. Coba kita bandingkan tadi. Kalau misalnya saya punya BK4 dengan medan tetrahedral dan bujur sangkar. Medan tetrahedral kita akan mengisikan energi pada diagram tingkat energi dari tetrahedral. 2 di bawah, 3 di atas. Sedangkan kalau di bujur sangkar kita akan mengisikan di 2, 1, 1, 1 ya. D8 berarti kita punya 8 elektron di orbital D. Yang sebelah kiri kita perhatikan dulu yang tetrahedral sebelah kiri, maka kita ngisinya bagaimana? 1 dulu di bawah. Terus kemudian yang orbital kedua di bawah juga, jadi di bawah diisi 2 dulu. Paralel ya, 1, 1, kemudian naik ke atas diisi lagi 1, naik lagi 1 lagi, jadi 5 itu terisi sejajar semua. Setelah itu baru kemana? Dipasangkan tapi di bawah karena energinya lebih rendah, dipasangkan lagi di bawah. Elektron yang ke-8 dipasangkan baru di atas. Dengan susunan seperti ini, maka ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Yaitu ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Berbeda dengan di bujur sangkar. Bujur sangkar ini tingkat energinya dia lebih tinggi, medannya lebih kuat. Maka kalau medan lebih kuat itu elektron untuk naik ke orbital yang atas itu membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada dia berpasangan di orbital yang bawah. Jadi kalau medan bujur sangkar ini pengisiannya berbeda. Itu ada jeda energi yang paling tinggi itu dari dxy dan kemudian dx kuadrat min y kuadrat. Jadi pengisiannya tidak kemudian paralel dulu naik ke atas seperti yang tadi pada tetrahedral, karena di situ splittingnya besar maka dia dipasangkan dahulu.
sehingga orbital yang paling atas itu dia tidak terisi dengan elektron. Hal ini menyebabkan tidak ada elektron yang tidak berpasangan atau sifatnya adalah diamagnetik. Ya, jadi berbeda pengisian elektron meskipun jumlah elektronnya sama. Kalau medan kristalnya berbeda, apalagi dengan dia medan kuat ataupun medan lemah, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda. Jadi kalau tetrahedral medan lemah, kalau bujur sangkar medan kuat. Kalau oktahedral berarti bagaimana? Kalau dibandingkan dengan BK4, maka oktahedral adalah lebih kuat. Kalau oktahedral sendiri pada semua ini kompleksnya bagaimana, Bu? Nah, itu akan dipengaruhi oleh jenis ligan. Kita akan bahas ini ya. Jenis ligan itu juga mempengaruhi terhadap kekuatan medan kristal. Kemarin kita sudah singgung di materi teori ikatan valensi bahwa ligan-ligan tertentu itu disebutnya dengan ligan kuat, sedangkan ligan yang lain itu disebutnya dengan ligan lemah. Ligan yang kuat akan memberikan interaksi yang kuat